Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembahasan kali ini kita sampai di pembahasan insting atau naluri yang kedua. Ini karena secara mendasar manusia memiliki 3 jenis naluri atau insting atau gharizah. Yang pertama di pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah gharizatul baqa, insting untuk bertahan hidup, yang banyak sekali manifestasinya itu. Kemudian yang kedua adalah gharizatun naw' atau insting mempertahankan keberlangsungan jenis manusia itu sendiri atau umat manusia. Dan yang ketiga adalah gharizatut tadayyun, insting untuk beragama. Di pertemuan kali ini kita sampai di pembahasan gharizatun naw' yang kedua, yakni insting untuk mempertahankan keberlangsungan jenis. Wa ba'du madhahiriha, dan beberapa pembahasan tentang manifestasinya. Kama anna ladal insani syu'uran tabi'iyan biwujudih, sebagaimana manusia memiliki naluri atau perasaan alami yang berkaitan dengan keberadaannya. Wa bihirsihi ala hadzal wujud bi baqaihi hayyan, ia juga berkeinginan untuk mempertahankan keberadaan dirinya dengan tetap hidup. Ya, kenapa manusia kok ingin hidup? Dia punya keinginan makan dan minum karena memang dia punya naluri untuk mempertahankan keberadaannya. Ini jenis insting yang pertama. Kadzalika indahu syu'urun tabi'i bi baqa'in naw' al-insani kullih. Demikian pula manusia juga memiliki perasaan atau naluri alami untuk mempertahankan keberlangsungan keseluruhan manusia. Ya. Jadi kalau ditanya bela mana, lebih membela manusia lain untuk hidup atau makhluk lain, maka otomatis manusia itu secara alami ingin sesuatu yang dari jenisnya sendiri untuk tetap berlangsung. Nah, ini disebut dengan gharizatun naw'. Naw' di sini adalah jenis spesiesnya sendiri, manusia itu sendiri. Kenapa? Li anna fana'a hadzan naw' yuhaddidu baqa'al insani kafard. Karena kepunahan jenis manusia akan mengancam keberadaan manusia itu sendiri sebagai individu. Jadi kembali kepada dirinya pada akhirnya. Kalau manusia-manusia yang lain juga ini keberadaan terancam, maka itu akan kembali mengancam keberadaannya sendiri sebagai seorang individu. Kemudian di sini akan ada penjelasan lebih detail. Walidzalika tahtadimu fi nafsihi al-muyul wal intiba'at al-aidah li baqa'in naw' al-insani. Oleh karena itu, kecenderungan dan kesan yang terkait dengan kelangsungan jenis manusia itu bergejolak dalam diri seseorang. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, keberlangsungan hidup, dan lain sebagainya itu bergejolak dalam diri manusia. Ini nanti gimana ya orang ini ya? Terutama nanti mereka yang ada hubungan kekerabatan. Nah, itu ada.
Itu sudah naluri. Fakana min dzalika asyahwatu ilal mar'ah. Naluri tadi itu, insting untuk mempertahankan jenis manusia, itu akan melahirkan beberapa hal, manifestasi. Di antaranya di sini disebutkan syahwat kepada wanita atau syahwat kepada lawan jenis. Kenapa? Jelas ya? Iya. Ini satu tadi, ada syahwat terhadap lawan jenis. Kemudian wal hanan 'alal ahli wal abna. Rasa kasih sayang terhadap keluarga dan anak-anak. Wa ighatsatul muhtaj wal malhuf. Rasa ingin menolong orang yang membutuhkan dan orang yang menderita. Nah, ini adalah manifestasi-manifestasi dari insting mempertahankan keberlangsungan jenisnya. Makanya kita tertarik dengan lawan jenis. Karena ada keinginan untuk tadi bereproduksi, mempertahankan keberlangsungan hidup manusia, jenis manusia. Kita juga menyayangi, berkasih sayang kepada keluarga dan juga anak-anak kita. Kita pun timbul rasa simpati dan empati kepada orang lain, terutama mereka yang membutuhkan dan memang membutuhkan uluran tangan ya. Mereka menderita, dapat musibah dan seterusnya. Wa yadharu dzalika kulluhu bimadzahir minal af'al qad takunu munsajimatan ahyanan. Semua itu tampak dalam berbagai tindakan. Jadi perasaan-perasaan tadi ini akan melahirkan tindakan-tindakan yang bermacam-macam. Yang mana qad takunu munsajimatan ahyanan, kadang selaras dengan perasaannya. Au mutanaqidatan ahyanan ukhra, kadang juga kontradiksi. Tabaqan linfi'alatil fardin nafsiyah, sesuai dengan kondisi emosi seseorang. Terbayang tidak? Jelas tidak? Misalkan begini, karena naluri mempertahankan jenisnya, seseorang akhirnya menyayangi orang-orang terdekatnya, kerabatnya, keluarganya, dan anak-anaknya. Tetapi cara mengekspresikannya itu kadang ada yang selaras, ada yang tidak selaras atau bahkan kontradiksi. Paham ya di sini ya? Iya, yang selaras misalkan apa? Sesuai dengan tujuannya. Iya. Iya. Ya, ada yang memang begitu caranya. Ada yang perasaannya benar, tetapi mewujudkan sebagai sebuah tindakan itu salah. Ada anak keluar rumah, nggak ngomong sama orang tuanya, dipukul sama orang tuanya, dipukuli, di ini dan seterusnya. Kenapa itu? Sebenarnya ada rasa sayang, ya kan? Dia khawatir anaknya baik dan seterusnya. Tetapi cara dia mengekspresikannya itu kontradiksi. Harusnya dia tuh ingin menyayangi, tetapi justru menyakiti. Jadi ini banyak nanti tergantung tadi apa? Linfi'alat al-fard an-nafsiyah. Nah, tergantung dari emosi seseorang. Ai anna kulla dzalika innama yu'abbiru an gharizatin naw' allati tadhharu bimadzahirin adidah wa mukhtalifah. Ini ringkasannya. Jadi semua itu merupakan ekspresi dari insting mempertahankan jenisnya yang muncul dalam berbagai bentuk manifestasi yang bermacam-macam.
Di antaranya ini disebutkan secara spesifik lagi. Tadi pertama tadi apa? Di antaranya tertarik dengan lawan jenis kan. Nah, ini beberapa manifestasi dari gharizatun nau. Awalan yang pertama, asy'ur al-jinsi, hasrat seksual. Kenapa manusia punya hasrat seksual? Iya, untuk apa? Mempertahankan jenisnya, kaumnya. Ya, ini bukan hanya manusia ya, makhluk yang lain juga punya. Wa huwa asyaddu madhahiri gharizatin naw ta'thiran fi hayatil insan. Jadi hasrat seksual ini merupakan manifestasi yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia. Jadi dorongan yang paling kuat ini di antara manifestasi-manifestasi yang lain. Faqad yadhharu bimuyulin rafi'ah. Kadang hasrat ini muncul dalam bentuk kecenderungan yang luhur. Tu'abbiru 'anil adab wal hashmah. Yang mengekspresikan kesopanan dan rasa malu. Wa yata'atahul insan li isba'i masyairihil jinsiyah bi suratin tabi'iyyah. Dan manusia menyalurkannya untuk memenuhi dorongan seksualnya secara wajar. Nah, ini luhur. Kalau disalurkan dengan cara yang wajar, kemudian dibalut dengan rasa malu, kesopanan, dan seterusnya. Au qad yadhharu bimuyulin syadzah. Kadang hasrat ini itu juga dapat muncul dalam bentuk kecenderungan yang menyimpang. Tu'abbiru 'anil inhitat al-khuluqi. Yang mengekspresikan dekadensi moral. Wal khala'ah, kecabulan. Wa tahattuk, kebebasan tanpa batas. Li isba'i syahwa al-jinsiyah wa hasb. Hanya untuk memuaskan hasrat seksual. Jadi macam-macam kan ekspresinya kan. Ada yang ya itu alami, bermoral dan seterusnya. Ada yang cara mengekspresikannya dengan tadi disebutkan penyimpangan-penyimpangan tadi ya. Wal iyadu billah. Pembahasan ini lebih banyak ke sana di pertemuan ini. Dan ini Masya Allah, setelah membahas ini kita akan semakin memahami betapa indahnya syariat Islam. Wal syahwah ma'nayan. Ahaduhuma am wal akhar khas. Syahwat itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna am, makna secara umum. Dan yang kedua adalah makna secara khusus. Fasyahwatu bil ma'nal 'am hiya harakatun nafsi talaban lima yuhaqqiqu isba'aha. Syahwat secara umum adalah gerakan jiwa untuk mencari sesuatu yang bisa memuaskan keinginannya. Itu syahwat secara umum ya. Makanya ada syahwat makan, syahwat apa lagi? Ya, nafsu gitu ya. Nafsu itu umum, pengertiannya ini. Suatu gerakan jiwa untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Sampai-sampai orang kalau menginginkan sesuatu dengan keinginan kuat itu disebut nafsu banget sih. Ya, gitu. Ini secara umum. Wa amma syahwah bil ma'nal khas, adapun syahwat dalam artian khusus, fahiyar raghbah asyadidah fil tamattu' bil maladzat al hissiyah. Yani
sebuah keinginan yang sangat kuat untuk menikmati kelezatan-kelezatan indrawi. Jadi kalau hanya gerakan jiwa untuk memenuhi keinginan yang diinginkannya itu secara umum, tapi kalau sudah dorongan yang sangat kuat untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan indrawi, ini sudah secara khusus ya. Sampai ada istilah asyahwah wal ishtiha. Ya, secara ringkasnya begini. Kalau syahwah itu misalkan seperti asyauq wal ishtiyaq. Kalau asyauq itu rindu. Kalau al-ishtiyaq itu juga sebenarnya rindu. Dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab begini, asyauq itu adalah sebuah kerinduan, keinginan untuk bertemu. Ketika sudah bertemu, sudah terobati kerinduannya. Tetapi kalau al-ishtiyaq itu meskipun sudah bertemu, kerinduan itu tetap tidak terobati. Syahwat pun demikian, ada syahwah, ada ishtiha. Jadi kalau syahwah biasa, sudah ketemu nih apa yang diinginkan, sudah selesai. Tapi kalau ishtiha, itu tidak terpuaskan. Ya, umum khusus mana? Ya, syahwah biasa tadi. Adapun syahwat dalam arti khusus adalah ishtiha. Bahkan sampai sudah ketemu pun tidak terpenuhi. Ini sebagai tambahan saja. Wal mailut tabi'i bisyahwatil jins, kecenderungan alami terhadap hasrat seksual, yakunu minal insan lil insan, itu terjadinya adalah dari manusia kepada manusia. Ai minar rajul lil mar'ah, maksudnya adalah laki-laki kepada wanita atau sebaliknya, wanita kepada laki-laki. Ini adalah al-mail at-tabi'i, kecenderungan yang alami. Bainama al-mail bi syahwatil jinsi min insan li hayawan yakunu syudzuzan wa laisa tabi'iyan. Adapun kecenderungan atau hasrat seksual dari manusia kepada hewan, waliyadzubillah, itu disebut sebagai syudzuzan, penyimpangan, wa laisa tabi'iyan. Ini bukan lagi sesuatu yang alami. Jadi berarti ada sesuatu yang salah, ini ada sesuatu yang sakit ini. Kalau orang tertarik dengan manusia, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, ini masih di batas normal. Karena ini muncul dari, ini merupakan manifestasi dari insting mempertahankan keberlangsungan jenisnya. Wa kadzalika mailudz dzakar lidzakar, begitu pula dengan kecenderungan hasrat seksual laki-laki kepada laki-laki. Wa mailul unsa lil unsa yushkilani syudzuzan wa inhirafan lil gharizah. Jadi ini menunjukkan adanya penyimpangan, adanya penyelewengan dari al-gharizah atau bi'iyah, naluri yang alami, sudah menyeleweng. Jadi menyeleweng. Maka harus ditelusuri. Berarti kan ada, karena ini disebut penyelewengan, ada sesuatu yang mengubah gitu loh. Ada faktor peubahnya. Yang tadinya begini kok jadi begini. Mungkin ada ininya ya. Ada peristiwa, ada kondisi, ada pola pendidikan dan seterusnya yang membuat naluri ini menyeleweng. Jadi bukan sesuatu yang alami. Wa yukhti'u man yadhhabu ila wujudi gharizatin lil jins. Di sini penulis berpendapat bahwasanya salah seseorang yang beranggapan bahwasanya pada asalnya manusia itu memiliki hasrat seksual secara alami. Jadi yang ada, menurut penulis, yang ada itu sebenarnya bukan hasrat seksual, tetapi naluri mempertahankan jenis. Yang pada akhirnya ini melahirkan manifestasinya. Jadi hasrat seksual itu menurut penulis itu bukan naluri alami, bukan insting alami.
Sebagaimana hasad itu juga bukan insting alami. Ya. Kalau insting alaminya itu mempertahankan ini 3 kemarin itu, mempertahankan keberadaan, mempertahankan jenisnya, ini alami. Bal tujadu ladaihi gharizatun naw' wa min madhahiri asy-syu'ur al-jinsi tadi ya. Jadi yang ada itu sebenarnya adalah gharizatun naw' yang memanifestasikan hasrat seksual. Nah, kemudian penjelasan berikutnya ini cukup menarik. Wasyu'ur al-jinsi la yathuru tilqaiyan. Hasrat seksual itu tidak muncul dengan sendirinya. Jadi tidak tiba-tiba muncul begitu. Wa innama ta'ti isaratuhu minal kharij. Tetapi ada pemicu dari luar, ada faktor eksternal yang memicu kemunculan hasrat seksual itu. Bal huwa yahtaju ila hadhihi al-isara hatta yataharrak. Bahkan dia membutuhkan pengaruh-pengaruh dari luar supaya hasrat itu bergerak. Jadi pada asalnya itu tidak muncul secara sendiri, tapi ada pemicu dari luar. Fala takunu hunaka raghbah fil ijtima' al-jinsi. Maka pada asalnya tidak ada keinginan untuk ijtima' al-jinsi, untuk berhubungan ini ya, berhubungan intim itu tidak muncul dengan sendirinya. Wala yata'atsaru hadza syu'ur bi ayyi syai'in min ad-dakhil. Dan hasrat itu juga tidak terpengaruh oleh apapun yang ada dari dalam diri manusia itu sendiri pada asalnya. Tetapi dia terpengaruh oleh faktor luar, faktor eksternal. Ini mohon maaf, ini pembahasannya agak ini ya. Makanya dalam Islam itu kan tidak boleh seorang suami menggauli istrinya itu seperti menggauli binatang. Jadi suami itu harus mencumbu dulu ya, merayu istrinya dan seterusnya. Iya, itu. Karena dalam Islam hubungan suami istri, hubungan intim itu kedua-duanya harus menikmati kan begitu. Jadi tidak boleh memperlakukan istri seperti hewan memperlakukan pasangannya kan gitu. Nih, jadi pembahasannya Kak ini ya. Malam yarol insan au yufakkir biwaqi'in mahsusin yuthiruhu, selama seseorang tidak melihat atau tidak memikirkan suatu realitas atau bayangan yang mampu mempengaruhinya, au malam yasma' an waqi' jinsiyah muthirah, atau dia tidak mendengar sebuah peristiwa atau cerita yang bisa membangkitkan gairahnya, au malam yasta'id tadhkuru hawaditha jinsiyah ma rasaha au tasawwaraha, atau dia tidak mengingat-ingat peristiwa yang pernah dia lakukan atau yang dia gambarkan, itu pada asalnya manusia tidak akan bangkit hasratnya. Iya. Tapi karena ada tadi ya, ada yang dilihat, ada yang didengar, ada yang dipikirkan, ada yang diingat-ingat, akhirnya bangkit. Ya. Tapi ini kan pendapat penulis ini ya. Tapi rasa-rasanya benar juga. Akhirnya bermain di sini berarti siapa kadang? Ya setan yang bisikin kadang kan. Kadang kita nggak ingat ya dibisikin sama setan. Terus ada apalagi zaman sekarang ini. HP apa segala macam informasi. Makanya kenapa anak kita kemudian ada generasi kita kok kecanduan pornografi dan seterusnya. Berarti kan memang ada sesuatu yang mereka lihat,
ada sesuatu yang mereka dengar sebelumnya yang mengakibatkan itu. Kok manusia tinggal di tengah hutan gitu ya, mungkin nggak pernah lihat ini nggak bangkit kemungkinan. Kecuali kalau ketemu dan seterusnya. Ini menurut penulis ya. Wa wujudu gharizatin nau' bidzatiha fil insan wa masyairihal jinsiyah la tusabbibu lahul qalaq wal iltirab adatan. Keberadaan insting mempertahankan jenis tadi dan juga dorongan atau hasrat seksual pada diri manusia pada asalnya itu tidak menyebabkan al-qalaq. Apa? Anxiety apa? Anxiety ya, kecemasan. Dan psikologi disorder apa? Iltirab itu gangguan psikologis. Iya, disorder ya. Al-iltirab. Jadi pada asalnya insting dan manifestasinya yang ini nih pada asalnya tidak mengakibatkan kecemasan dan gangguan kejiwaan. Pada asalnya tidak. Pada asalnya ya. Bal isaratu masyairi hadhil gharizah wal hajah li isba'iha hiya allati tusabbibu lahu mukhtalifal halati syu'uriyah al-'aida laha fi hali adami wujudil isba'. Tetapi justru sesuatu yang menyebabkan rangsangan kepada hasrat dan naluri inilah yang mana ketika sudah bangkit ya, tergerak, kemudian adamu wujudil isba, dia tidak terpuaskan. Inilah yang menyebabkan berbagai macam al-halat asy'uriyah, kondisi psikologis. Karena dia yang membangkitkan kemudian tidak ada yang membangkitkan tadi ya. Ada faktor-faktor eksternal yang membangkitkan kemudian kok tidak terpenuhi. Orang misalkan ya, dia belum punya pasangan, belum punya ini, terus ada hal-hal yang membangkitkan, terus tidak terpenuhi. Disinilah muncul kecemasan, gangguan mental, kemudian berbagai macam kondisi psikis lainnya. Wa hatta idza lam yaktamil syu'urul isba' li adami wujudi ma yuthiruhu fa innahu la yuntiju an dzalika ayya qalaqin aw iltirabi nafsi. Bahkan ya, jika perasaan kepuasan itu tidak terpenuhi ya, kok orang belum punya pasangan, belum punya ini gitu ya. Kan sebenarnya pengen ya punya pasangan, belum terpenuhi kan keinginan hasrat ininya. Tetapi tidak ada faktor-faktor yang membangkitkan hasratnya, itu juga tidak akan mengakibatkan masalah, kolak tadi dan iltirab, anxiety tadi ya, dan psikologi disorder tadi. Jadi penyebab utamanya apa berarti yang bikin stres, bikin cemas, bikin masalah ini? Berarti itu yang bikin masalah. Orang belum punya pasangan pada asalnya ya ini biasa gitu. Tapi karena ada sesuatu itu yang bikin dia sudah belum punya penyaluran untuk memenuhi kebutuhannya, banyak fitnah tadi itu maksudnya adalah faktor-faktor yang bisa ini tadi membangkitkan gairah seksualnya tadi. Ya ini jadi masalah. Walidzalika hirsan ala nadhafatil fardin nafsiyah wasihhiyah. Oleh karena itu demi menjaga kebersihan psikologi seseorang atau individu dan juga kesehatan mentalnya, dan demi wahirson ala nadhafatil mujtama' minal fasad wal musawi, dan demi menjaga kebersihan masyarakat dari kerusakan dan hal-hal yang buruk,
Maka harus apa? Benar-benar dijaga ya. Di sini disebutkan begini, kana minal hamaqah wal jahl wa qasrin nadhar, termasuk kedunguan dan kebodohan dan pendeknya pandangan atau pandangan yang sempit, an tasyi'a bainan nasi al-afkar allati tuthiru ahasis al-jins, tersebarnya di antara manusia pemikiran-pemikiran yang bisa membangkitkan hasrat seksual atau menyebarkan ide-ide, perbuatan dungu, perbuatan bodoh itu. Menyebarkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang bisa membangkitkan hasrat seksual. Kama narol yaum fil kutub, sebagaimana kita lihat hari ini di buku-buku, wal majallat, majalah-majalah, wal aflam as-sinemaiyah, film-film, ya, war riwayat, novel-novel, mempertontonkan hal-hal yang bisa membangkitkan. Judulnya orang jualan mobil. Kenapa yang muncul SPG kan gitu? Yang Anda jual ini mobilnya atau wanitanya? Atau syahwatnya kan gitu. Film-film, apalagi film-film Hollywood ya. Itu bumbu-bumbunya itu kan seksual sebenarnya. Apa itu sebenarnya? Jadi kan ada tujuan memang. Padahal demi menjaga kebersihan dan kesehatan psikis seseorang dan juga masyarakat, harusnya hal-hal dijauhi. Wa ghairu dzalika minal wasa'il mukhtalifah, dan ya hal-hal lain lah yang jadi media selain yang tadi ya. Wa kana minal humqi wal jahli, dan merupakan kedunguan dan kebodohan juga. Wa qisarin nadhar, sempitnya pandangan. Ayyusihal majal li ijadil waqi' al mahsus alladhi yuthiru gharizatan naw' fi madharihal jinsi biikhtilatir rijal bin nisa. Nah, termasuk juga ini kebodohan dan kedunguan itu membuka peluang, ya, membuka peluang apa? Untuk terciptanya realitas yang bisa mempengaruhi apa tadi? Hasrat seksual. Di antaranya ya, ikhtilat ar-rijal bin nisa, itu juga bisa menjadi penyebab. Wa ifsahil majal lahum bil khalwah, membuka peluang untuk berkhalwat, itu juga jadi. Wal ihtikak, ada kontak fisik, itu juga bisa. Wal musyahada ala syawati wal masabih, ya, pemandangan yang terbuka di pantai-pantai, di tempat renang, wa ghairiha minal amkina al mutaaddidah allati tatihul mukhalatah, dan tempat-tempat lain yang membuka peluang interaksi antara laki-laki dan perempuan tanpa aturan itu tadi. Ini penyebab penyakit masyarakatnya ini. Famithlu hadhil madhahir al-hamqa, ya. Gambaran kedunguan seperti ini tadfa'u syab daiman li tahqiqil isba' wa taj'aluhu qaliqan hina la yuhaqqiqu hadzal isba'. Ini mendorong para pemuda untuk apa? Mencapai kepuasan dan membuat mereka cemas ketika keinginan itu tidak terpakai. Ya?
bisa lari ke tindakan kriminal lain nggak? Iya, macam-macam akhirnya. Pencurian atau gaya hidup yang lain. Iya. Nggak hanya ke situ aja gitu dampaknya. Ini karena tadi akhirnya kan karena perempuan susah, akhirnya laki-laki debat juga, laki-laki nggak dapat, hewan juga di ini kan, kemana-mana itu. Atau pencurian apa segala macam kan itu sebagai wasilah, karena dia pengen punya uangnya untuk berzina ke tempat-tempat yang ini dan seterusnya, jadinya begitu. Wahadha huwal inhitot al-fikri, ini merupakan dekadensi intelektual. Ya, dari dekadensi moral juga berpengaruh kepada dekadensi intelektual. Awisyaqo ad-daim, atau kesengsaraan yang akan terus-menerus. Wa hadza huwa sababul awal li syuyu'i mithli hadhil fawdha al-jinsiyah fil mujtama'. Dan ini juga merupakan penyebab utama maraknya kekacauan seksual di tengah masyarakat. Kacau. Apalagi di negeri-negeri barat ya. Ini kan kasus terbaru apa tuh? Kan muncul banyak di beranda tuh Pak Didi itu. PDD ya. Jangan. Ternyata sebobrok itu masyarakatnya. Ya. Artis-artisnya. Indonesia ada ya? Belum keungkap saja. Baik, kita lanjutkan ya. Walau raja'an nasu ila syara'. Kalau seandainya orang-orang atau masyarakat itu kembali kepada syariat, maksudnya adalah syariat Islam. Lawajadu annahu ja'a bimafahim tunazzimu syahwatal jinsi ijabiyan binidhamiz zawaj. Pastilah mereka akan menjumpai bahwasanya syariat ini datang dengan membawa apa? Konsep-konsep yang mengatur hasrat seksual itu dalam ikatan pernikahan. Jadi karena ini ada dalam diri manusia, bukan kemudian dihilangkan. Tetapi Islam itu mengatur, memberikan saluran yang tepat. Wasalbiyan bil hailula bainal insani wa baina ma qad yuthiru syu'ur al jinsi fihi wa la yuhaqqiqu isba'ahu. Dan syariat Islam juga mencegah manusia dari apapun yang bisa membangkitkan hasrat seksual dalam diri seseorang tanpa bisa memenuhinya. Makanya ada syariat ghadul basor, kemudian macam-macam itu ya, ada hubungan interaksi diatur dan seterusnya. Jadi inilah ketemu akhirnya kenapa syariat Islam itu membuat aturan pernikahan dan lain sebagainya. Wa qad harasa syara' ala an takuna alaqatur rajuli bil mar'ati tahiratan min kulli danas. Syariat ini juga telah berusaha agar hubungan antara laki-laki dan perempuan itu menjadi hubungan yang suci dari segala danas kotoran. Qaimatan ala ma ahallallahu minaz zawaj. Berdiri berdasarkan apa yang dihalalkan oleh Allah melalui pernikahan. Ba'idatan amma harramallahu min fiskin au fujurin. Jauh dari apa-apa yang Allah haramkan berupa kefasikan dan kefujuran. Wa ja'ala fil halali minha ajran 'indallah. Bahkan Allah menjadikan apa yang halal itu bernilai pahala di sisi Allah. Ini cara Allah memotivasi. Ini kan jangan yang haram.
Ini ada yang halal bahkan bernilai pahala. Faqad rawa Muslim an Abi Dzar Al-Ghifari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol wa fi bid'i ahadikum shadaqah atau fi bid'i ahadikum shadaqah. Dan pada kemaluan kalian itu ada sedekah. Saya begitu Islam. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya kemudian mendapatkan pahala? Maka Rasulullah membuat sebuah analogi. Ara'aitum law wada'aha fi haramin akan alaihi wizr? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajr. Bagaimana pendapatmu? Bukankah ketika dia meletakkan syahwatnya itu di sesuatu yang haram, maka dia akan mendapatkan dosa? Maka ketika dia meletakkan syahwatnya itu di sesuatu yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Ini cara Islam mendidik manusia, mendidik masyarakat. Kadzalika faqad harrama syara' al-khalwah bainar rajul wal mar'ah al-muharrama alaihi. Syariat Islam juga mengharamkan khalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Kenapa? Li'annaha tuthiru syu'ur al-jinsi. Karena khalwat itu bisa membangkitkan gairah, hasrat seksual. Yang tadinya baik-baik saja, karena ada faktor ini muncul. Makanya ini kemudian ditanggulangi, ya, dibentengi. Jangan berkhalwat. Di luar sana, di luar syariat Islam, nggak ada aturan begini. Makanya ya kacau. Iya. Wala yatahaqqaqu lahu isba'uhu mimma yusabbibu lahul qalaq wal wuqu' fil fahisha. Dengan berkholwat itu sebenarnya hasrat dorongan seksualnya tidak akan terpenuhi, sehingga dia akan menuntut sesuatu yang lain. Inilah yang mengakibatkan kolak, stres, ya, cemas dan lain sebagainya. Wal wuqu' fil fahisha, dan terjatuh pada perbuatan yang keji. Sudah terjatuh perbuatan keji juga pada akhirnya stresnya nggak hilang, cemasnya nggak hilang, malah tambah stres, tambah cemas, tambah iltirab tadi, gangguan. Wa qad ja'a dalilu hadza tahrim wadihan fi qouli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini kan dalilnya, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adzi mahram. Janganlah kamu berdua-duaan dengan wanita kecuali ada mahram. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a rajulun wa imra'atun illa wa kana syaitanu tsalitsahuma. Tidaklah berkumpul antara laki-laki dan perempuan berdua-duaan, ya, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Ditambah ini, ya, faktor eksternalnya nambah. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adharra ala rijali ummati minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan sepeninggalanku sebuah fitnah yang lebih berbahaya atas laki-laki di umatku ini kecuali daripada wanita. Jadi fitnah besar sekali. Karena jenis insting atau naluri yang kedua tadi punya manifestasi yang paling besar diantaranya adalah hasrat dorongan seksual tadi. Walihada yajibu 'alan nasi ayyub'idu ma yuthiru syahwatahum. Oleh karenanya wajib bagi setiap manusia untuk menjauhi apa-apa yang bisa membangkitkan syahwat. Kalau ini, ya, tapi kalau ada ininya ya yang halal silakan. Wa yuharriku syu'urahum al-jinsi, dan menggerakkan hasrat seksualnya. Istijabatan li amri syara', sebagai respon dari perintah syariat.
Jadi harus dijauhi karena ini perintah syariat. Wa minal wajib takhmisul mujtama' minal musyawwiqat wal wasail al muthira. Nah, dan wajib pula untuk membersihkan masyarakat kita ini dari hal-hal yang menggoda dan wasilah-wasilah yang bisa membangkitkan. Kal aflam, seperti film, wal marokis, tempat-tempat hiburan, wasuar, gambar-gambar, riwayat, novel-novel, kisah-kisah, cerita-cerita, wal muallafat, dan karangan-karangan allati min sya'niha tashwihus surah al-khuluqiyah fihi, yang karenanya bisa merusak apa? Citra moral masyarakat. Jadi sekarang kan semuanya ada ini, perusak-perusaknya semuanya ada dan gampang. Wa inda idzin yusafal mujtama, kalau itu dilakukan masyarakat akan bersih dari kotoran-kotoran tadi. Wa yahda'u syabu wa yathubu ila rusdihi, para pemuda pun juga akan tenang pikirannya. Ya, sekarang banyak orang stres itu, masih muda-muda stres kan, gara-gara itu kan, dan kembali akal sehatnya. Tsumma ya'udu ilal alaqah az-zawjiyyah al-qa'imah ala bina'il usrah wal muhafadhu 'alaiha. Kemudian masyarakat juga akan kembali kepada hubungan apa? Pernikahan yang berdiri di atas bangunan al-usrah, keluarga, rumah tangga, dan menjaga hubungan tersebut. Wa ta'udun nadratul muhtarama ilal mar'a ala asasin annaha Kemudian pandangan kepada wanita itu akan kembali mulia. Iya. Jadi melihat wanita itu akan bahwasanya wanita itu adalah seorang ibu, rabbatu bait. Ya. Apa rabbatu bait? Saya terjemahkan ya. Jelas ya. Wa irdun yuson, dan kehormatan pun akan terjaga. La kama yunzaru ilaihal an, tidak sebagaimana kaum wanita terpandang hari ini. Apa? Bagaimana mereka dipandang? Wanita hari ini. Ka'annaha mut'atun, seperti apa? Mut'ah. Mithluha kamitslis sayyarah, seperti barang, seperti mobil atau perhiasan yang lain, ya, yang bisa dinikmati ketika sudah tidak ingin kemudian dibuang, kan begitu. Lihat artis-artis, lakunya kan ketika muda. Kalau sudah nggak cantik kan, apakah seperti barang? Perempuan itu hanya sebagai pemuas hasrat seksual. Tidak seperti itu. Masya Allah, di Quran surah An-Nur itu kan juga sangat ini ya. Bagaimana Allah itu menjaga wanita, ya, bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka bersikap. Ini untuk inilah, supaya tidak timbul hal-hal yang bisa membangkitkan hasrat seksual tadi. Ini karena penyakit masyarakat. Dan ini juga akan menunjukkan bahwasanya Islam itu memandang manusia benar-benar sangat komprehensif. Islam mengetahui manusia punya naluri ini. Islam mengetahui manusia punya hasrat kecenderungan ini. Maka kemudian Islam memberikan aturan yang menghalangi, kemudian yang menyalurkan, yang mengobati, dan seterusnya. Berarti hanya dengan mengikuti aturan syariat, manusia itu bisa menjalankan kehidupan yang sehat dan seimbang. Melanggar aturan syariat, maka kehidupan manusia tidak akan sehat dan tidak akan seimbang.
Bahkan pernikahan saja dalam Islam itu kan bukan hanya untuk menyediakan saluran tadi ya, akan hasrat seksualnya, bukan. Bahkan di dalam pernikahan itu juga ada sakinah, mawaddah, dan ada rahmah. Jadi indah sekali, Masya Allah. Jadi kalau seorang muslim, kalau menjaga syariat ini, menjalankan syariat sebagaimana mestinya, menjaga batasan-batasan syariat, itu ibarat sebuah taman yang terjaga keindahannya. Mirip. Di mana setiap bunga atau hubungan yang muncul itu tumbuh dan dirawat dan dijaga sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap indah. Kehidupan kita kalau mengikuti syariat juga seperti timbangan yang masih akan selalu seimbang. Tapi kalau sudah tidak ikut syariat, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Ya tidak seimbang fisiknya, tidak seimbang emosinya, tidak seimbang perasaannya, semacam-macam, semuanya akan berantakan. Inilah indahnya kita memiliki syariat Islam. Baik, sementara sampai di sini dulu. Kita tutup dulu dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalam. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.